kita memulai pelajaran kita, baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, silakan Putaria di depan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat kepada kami semua. Untuk Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Putaria. Hari ini ada semua? Baik, itu pertanyaan kedepannya tetap hadir. Dan kemudian setelah itu kita akan menyanyikan lagu nasional. Siapa yang mau lagu nasional? Oke, silakan Krista. Berdiri semua ya. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Salam sampai Merauke, 3-3 ya. Dari Sabang sampai Merauke. Sekarang kita sudah belajar minggu lalu ya. Kita sudah belajar mengenai beberapa materi. Siapa yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Oke, silakan Masna. Oke, pluralitas masyarakat Indonesia. Ada lagi yang masih ingat apa materi minggu lalu? Oke, silakan kawan. Oke, keberagaman masyarakat Indonesia. Apa yang sudah disampaikan oleh anak semua itu sudah benar bahwa materi kita minggu lalu mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Lalu sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengetahui sampai di mana atau seperti apa pengetahuan awal anak-anak dengan materi kita hari ini. Ya, Bapak akan nanti bagikan di sini pretest. Ada soalnya 5, silakan kerjakan dengan baik. Bapak akan bagikan. Sudah dapat semua gambarannya? Sekarang waktu anak-anak kalau membutuhkan 3 menit, silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah, Bapak akan kumpulkan. Ya. Silakan. Baik, kemudian setelah kita melakukan tes, kita akan masuk dalam materi. Dan sebelum masuk ke dalam materi, maka perlu kita mengetahui apa materi pokok kita untuk hari ini. Ya. Oke, materi kita untuk hari ini yaitu mengenai konflik sosial. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ada 6, dan sebelumnya model pembelajaran yang Bapak gunakan pada saat ini adalah model problem based learning, yang mana nanti diharapkan anak-anak semua yang pertama peserta didik mampu menjelaskan apa itu pengertian daripada konflik sosial dengan benar. Kemudian keempat, peserta didik mampu menganalisis apa itu akibat-akibat daripada konflik sosial dan serta pengaruh terhadap keharmonisan di tubuh masyarakat dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu melaksanakan diskusi kelompok dan mempresentasikan tentang kondisi dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Kemudian pada hari ini kita akan melakukan penilaian, yang mana pada hari ini kita akan melakukan 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, dan yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian ketiga yaitu penilaian keterampilan. Karena kita masih di materi, ya, masih di materi. Di sini Bapak punya pertanyaan, apa itu konflik sosial? Kira-kira dari anak-anak ada yang tahu apa itu konflik sosial? Ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita lihat di sini apa itu konflik sosial. Konflik sosial itu merupakan suatu kesalahpahaman ataupun percekcokan, perselisihan ataupun pertentangan dalam masyarakat. Dan hal itu diakibatkan karena adanya akibat daripada perbedaan. Ya, bisa perbedaan individu, bisa perbedaan dalam kelompok, bisa perbedaan dalam kepentingan. Kemudian, nah, setelah tadi sekilas materi yang sudah jelaskan, sekarang kita masuk dalam kelompok, dan sebelum itu kita akan menyaksikan satu video tentang konflik antar 2 desa di
Maluku Utara ya. Nanti dalam hal ini silakan dianalisis, silakan diamati dengan baik, dan silakan nanti kalau misalnya ada pertanyaan komentar silakan nanti disampaikan. Dari Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, Dewi Maluku Sore, Ainus melaporkan. Baik, berdasarkan video yang sudah anak-anak amati, sudah dicermati, pasti sudah mendapatkan pesan apa permasalahan dalam video tersebut. Sudah ya? Oke, dengan itu kira-kira ada di antara anak-anak yang mau memberikan komentar ataupun tanggapan serta pertanyaan mengenai video yang telah diamati oleh anak-anak semua. Ada? Saya Pak. Oke, silakan Nak Loren ya. Silakan untuk ditulis yang tulis. Terima kasih, Nak Loren. Sekarang masih ada yang ingin bertanya tentang video tadi? Silakan Nak Jadi. Baik, terima kasih. Nah, yang depan, masih ada yang mau tanya atau memberikan tanggapan mengenai video tadi? Baik, nah, Benjamin, silakan. Ya. Baik, terima kasih Nah Benjamin. Sekarang masih ada yang ingin bertanya? Ada? Dari ketiga pertanyaan itu, adakah yang ingin menjawab? Ada? Oke, silakan Nak Ponsel. Oke, baik. Terima kasih Nak Ponsel. Kemudian masih ada lagi yang ingin menjawab pertanyaan ke depan? Ada? Oke, silakan Nak SD. Sosial itu terjadi karena adanya pihak yang ingin menang dan berusaha untuk menjatuhkan lawannya. Oke, terima kasih Nak SD. Masih ada lagi yang ingin menjawab? Oke, Nak Asna, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Semua jawaban anak kita jadikan sebagai jawaban sementara. Artinya nanti dalam kelompok kita akan lebih lagi mencari tahu penyebab-penyebab daripada konflik sosial sesuai dengan video yang sudah kita saksikan bersama tadi. Namun sebelum kita masuk dalam kelompok, ya, kalian di sini sudah mulai tidak semangat, kaku. Jadi bagaimana kalau kita ber-ice breaking? Anda suka? Suka. Suka ber-ice breaking? Suka. Oke. Kalau suka silakan berdiri. Ya. Oke, nanti kalau misalnya di video di atas atau di ice breaking mengatakan ini kepala, maka ditunjuk ya. Kalau misalnya dia katakan ini telinga, maka harus ditunjuk. Artinya semua yang dia arahkan maka kita harus menunjukkan di mana yang dia arahkan itu. Paham semua? Paham. Kalau paham silakan untuk melakukan gerakannya. Ini kepala, ini telinga, ini dagu, ayo goyang-goyang. Ini tulang, ini perut, ini pinggang, ayo goyang-goyang. Gerakan tangan ke kanan ke kiri.
akhir nanti kalau ada waktu. Sekarang sebelum kita masuk dalam kelompok, di sini Bapak punya piramida ajaib, ya, kartu piramida ajaib. Warnanya ada 3, ada warna biru, ada warna kuning, dan ada warna pink. Oke, Bapak akan bagikan. Baik, sudah dapat semua kartu piramida ajaibnya? Sudah. Kalau sudah dapat, maka yang memiliki kartu piramid warna biru, piramid warna kuning, piramid warna pink, silakan bergabung dengan temannya yang memiliki piramid yang warnanya sama. Silakan. Bagaimana? Sudah bergabung dengan kelompok yang masing-masing? Sudah. Oke, Bapak akan bagikan LKPD-nya, dan namun sebelum Bapak membagikan LKPD-nya, Bapak akan menyampaikan langkah-langkah pengerjaan LKPD. Di dalam nanti LKPD ini sudah tersedia bagaimana cara Anda untuk mengerjakan, bagaimana Anda dalam kelompok mengerjakan setiap tugas yang ada di dalam LKPD ini. Ya, silakan nanti dibaca dengan baik. Silakan nanti dianalisis dengan baik. Ya. Kemudian di dalam LKPD nanti juga ada informasi tambahan yang membantu anak-anak semua dalam mengerjakan tugas yang ada di LKPD ini. Jadi Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompoknya pink, kelompoknya kuning, kelompoknya biru. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang waktu anak dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD itu 20 menit dari sekarang. Cukup ya? Oke, kalau cukup, silakan. Silakan ditulis nama kelompoknya. Anggota kelompoknya silakan diamati dengan baik sesuai tadi dengan di konsol ataupun ada bahan informasi dalam LKPD itu silakan diamati dengan baik dan silakan didiskusikan dengan baik. Kelompok ini, yang jangan lupa untuk menuliskan dalam kelompok. Silakan kerja baik dalam kelompok. Kelompok biru silakan untuk menuliskan nama kelompoknya dan silakan baca tentang pekerjaan LKPD dalam kelompok ini masih. Nanti semua hasil diskusi dituang dalam kelompok yang terdapat di dalam LKPD itu. Jadi semua apa yang Anda takutkan itu Anda takutkan dengan ya, itu saja ya. Silakan dianalisis dengan baik.
diskusi kelompok kita masing. Jadi setiap kelompok akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok saja. Maka untuk itu yang pertama sekali untuk mempresentasikan hasil kelompoknya yaitu kelompok 1 atau yang memiliki piramid warna biru. Kepada kelompok biru disilakan. Ya, kalau boleh di depan ini. Baik teman-teman, kami dari kelompok biru akan mempresentasikan masalah dari kelompok kami. Penyebab terjadinya konflik sosial. 1. Adanya kesalahpahaman antara kedua individu atau kelompok masyarakat. Dampak atau akibat konflik sosial terhadap hidup bermasyarakat. 1. Menimbulkan ketidakharmonis antara individu maupun kelompok masyarakat. Cara mengatasi konflik sosial. 1. Masyarakat disarankan tidak cepat terhasut oleh berbagai isu yang ada. Baik, kalau ada kata-kata yang salah, Baik, masih ada yang dengan presentasi kelompok 1. Ada kira-kira yang ingin memberikan saran ataupun pertanyaan ataupun tanggapan mengenai presentasi kepada kelompok 1. Ada? saya Pak. Oke, silakan Nak Citra. Kalau menurut kelompok kami ya, terjadinya konflik sosial itu karena adanya kesalahpahaman, karena adanya suatu terjadi individu di antara kelompok tersebut. Oke, baik, terima kasih Nak Citra. Masih ada lagi yang memberi tanggapan untuk kelompok 1? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Oke, silakan kembali ke belakang. Sekarang yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya yaitu kelompok kuning atau kelompok 2. Disilakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok kuning. Penyebab terjadinya konflik sosial. 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perdamaian. 2. Banyak propaganda sehingga terjadinya distrust antara masyarakat. Dampak atau akibat konflik sosial terhadap hidup masyarakat. 1. Tercorengnya nama baik desa hanya akibat beberapa orang yang berusaha membuat situasi menjadi rusuh. Cara mengatasi konflik sosial. 1. Dilakukan upaya mediasi antara dua kelompok masyarakat yang terlibat bentrok. 2. Melibatkan para keamanan untuk melakukan penjagaan bila terjadi keberlanjutan bentrok. 3. Para pelaku dan provokator harus bertindak tegas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan. Ada tanggapan untuk kelompok kuning? Baik, kalau tidak ada, maka kita akan berikan aplaus kepada kelompok kuning. Oke, kita kembali. Sekarang yang mempresentasikan hasil diskusinya yaitu kelompok pink atau kelompok 3. Kepada kelompok 3 disilakan. Baik, kami akan mempresentasikan diskusi kami dari kelompok P. Untuk pertama, penyebab terjadinya konflik sosial. Kalau boleh, suaranya dibesarkan ya, supaya kelompok lain mendengarkan. Yang pertama, penyebab terjadinya konflik sosial. 1. Adanya kesalahpahaman antara dua kelompok pemuda sehingga berujung pada bentrok yang melibat dua desa. Kedua, dampak atau akibat konflik sosial terhadap hidup bermasyarakat. 1. Retaknya hubungan baik antara dua kelompok masyarakat akibat dari terjadinya bentrok atau pertikaian. 5. Terganggunya kegiatan masyarakat baik kegiatan ekonomi maupun hubungan baik antara masyarakat hingga tidak terjadinya budaya saling menghargai. Cara mengatasi konflik sosial. Yang pertama, dilaksanakan mediasi untuk menggunakan supaya tidak semakin memburuk situasi. 4. Melakukan pendekatan yang baik untuk mengendalikan situasi dan kebaikan. Baik, jika ada tanggapan dari kelompok lain untuk silakan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada Pak. Oke, silakan Kak Lois. Ya, silakan ada tanggapan. Kalau menurut kelompok kami, konflik sosial itu terjadi karena adanya salah
pihak yang ingin memaksa kehendaknya untuk menang dan berusaha untuk menjatuhkan hawanya demi meraih yang dicita-citakan. Baik, terima kasih Mas Lois. Dan juga terima kasih kepada Keloping. Silakan kembali ke belakang. Baik, setelah kita melakukan presentasi, setelah kita melakukan analis dalam kelompok, dan anak-anak sudah memberikan tanggapan, masukan kepada kelompok yang presentasi, maka sekarang akan kembali mengumpulkan LKPD-nya. Kemudian sebelum kita melakukan atau menutup pelajaran, sekarang kita akan melakukan simpulan bersama baik tadi mengenai materi yang sudah Bapak jelaskan sekilas dan juga pekerjaan anak-anak dalam kelompok. Ada kira-kira yang bisa menyimpulkan? Ada? Saya Pak, Oke, nah Lois silakan. saya menyimpulkan sedikit seputar tentang pelajaran kita hari ini tentang konflik sosial. Konflik sosial itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat baik antara individu maupun kelompok yang disebabkan adanya suatu tujuan dalam mencapai suatu hal yang diinginkan. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin memberikan simpulan? Saya Pak, Oke, silakan Nak Asma. saya simpulkan dari kita pada hari ini adalah penyebab terjadinya konflik sosial adalah yang pertama perbedaan individu, kedua perbedaan keterbelakangan kebudayaan, yang ketiga perbedaan kepentingan masing-masing, yang ketiga adanya perubahan nilai-nilai norma di masyarakat. Baik, terima kasih Nak Asma. Masih ada lagi yang ingin menambahkan atau memberikan simpulan pada materi kita? Oke, silakan Nak Fikar. Oke, baik, terima kasih Nak Fikar. Masih ada lagi yang ingin memberikan simpulan untuk materi kita hari ini? Oke, silakan Nak Irfan. Yang saya bisa simpulkan dalam seluruh materi kita pada hari ini, itu dampak konflik sosial adalah terjadinya masalah di tengah-tengah masyarakat, kehilangan nyawa, adanya kerugian material, terjadinya kerusakan fasilitas umum, rumah terganggunya stabilitas ekonomi, serta terganggunya interaksi antara masyarakat. Oke, terima kasih Nak Irfan. Ada lagi yang memberikan simpulan? Tidak Pak. Tidak ada? Sudah. Baik. Kesimpulan yang akan diberikan itu sudah benar. Tadi Bapak menambahkan sedikit bahwa konflik itu merupakan sikap kesalahpahaman antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, dengan tujuan ada target yang harus dicapai, walaupun harus dikorbankan salah satu pihak. Maka untuk itu konflik maka bisa terselesaikan atau tertangani dengan adanya cara-cara atau langkah-langkah. Kita harus menerima perbedaan dan tidak cepat terasuh oleh hal-hal yang memecah belah kita. Ya. Kemudian setelah kita melakukan simpulan, maka Bapak ingin mengetahui sampai di mana anak-anak dalam kelompok tadi, di dalam belajar tadi, sampai di mana pemahamannya. Maka di sini Bapak punya proses. Soalnya ada 5. Silakan nanti dikerjakan sebaik mungkin. Silakan dibaca dengan baik soalnya dan dijawab dengan baik. Silakan, waktunya 3 menit. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, Bapak akan kumpulkan. Sudah. Oke. Setelah selesai semua, maka sekarang kita akan melakukan pengoreksian silang. Artinya anak-anak semua mengoreksi
lembar jawaban kembang sendiri dengan catatan tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambah. Kalau salah, kalau benar poinnya ada 20. Ya, maka dikoreksi. Satu menit, ya, Bapak akan memberitahu jawaban yang benar. Jawaban pertama yaitu bagian B dan nomor 5 bagian B. Sekarang silakan dijumlahkan nilainya, dimuat di kotak kanan atas kertas temanmu. Bagaimana? Sudah semua? Sudah. Oke, akan kumpulkan kembali lembar jawaban Anda. Oke, setelah Bapak lihat nilainya sudah bagus-bagus semua. Yang Bapak rata-ratakan di sini 85 ya. Rata-ratanya 85. Kalau itu silakan dilanjutkan, dikembangkan lagi cara belajarnya supaya pembelajaran selanjutnya akan menjadi berkembang lagi. Kemudian setelah kita melakukan proses, ya, kita akan mencoba untuk merefleksikan bagaimana perasaan kita, bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan, apakah menyedihkan. Bapak akan bagikan refleksinya. Baik, silakan. Bagaimana sudah? Sudah, Pak. Oke, dikumpulkan. Baik, nanti akan jadikan refleksi ini sebagai perbaikan-perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Kemudian setelah tadi Bapak melihat hasil diskusi kelompoknya, ya, ini sudah bagus-bagus semuanya, sudah bisa menganalisis sesuai dengan kasus, dan setelah Bapak nilai atau periksa, ternyata kelompok yang memiliki atau mendapatkan nilai terbesar yaitu 85, dan ini sesuai dengan langkah-langkah pemeriksaan KPD, yaitu kelompok kuning. Ya, ini kelompok kuning. Dan untuk kelompok pink dan biru semuanya sudah bagus. Ya, hanya saja masih ada 1-2 yang belum memenuhi langkah-langkah pemeriksaan KPD. Dan kemudian Bapak akan memberikan hadiah. Ya, Bapak akan memberikan hadiahnya, jangan lihat karena isinya, tapi dilihat karena semangat kita untuk belajar. Ini hadiahnya sangat luar biasa. Ya, ini ya kelompok kuning. Ini nanti lagi dalam kelompok, ya. Kemudian setelah kita melakukan refleksi tadi, maka kita akan menutup pelajaran. Dan sebelum itu Bapak harapkan nanti anak-anak semakin lagi belajar, semakin lagi giat untuk mempelajari buku-buku dalam yang berkaitan dengan materi IPS. Oke, kemudian silakan baca materi berikut, yaitu mengenai integrasi sosial. Silakan dibaca dengan baik, silakan dipelajari dengan baik, sehingga pada pertemuan berikutnya kita cepat dan dapat memahami dan bisa mengaplikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian setelah itu, kalau tadi di awal kita bernyanyi lagu nasional, maka kita akan lakukan lagi atau bernyanyi lagu nasional. Siapa yang memimpin lagu nasional? Silakan. Oke, silakan. Indonesia. Pancasila Jigaya. Garuda Pancasila. Baik, kita kembali. Silakan Indonesia. Dan sebelum kita berpelajaran, kalau tadi di awal kita berdoa, maka banyak kita berdoa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, silakan keluar. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih atas tolongnya sudah berdoa. Amin. Terima kasih dari luar telah memimpin doanya. Dan sekarang Bapak cukupkan pelajaran kita untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Silakan tunggu pelajaran berikutnya. Yauh.